Hai bestie, apa kabar kamu hari ini? Udah minum air putih belum? Udah nyemil yang sehat belum? Belum? Hah, self-love-nya mana nih? Nih ya, kadang kita tuh sibuk banget ngurusin orang lain, ngasih perhatian ke gebetan yang bahkan bales chat aja kayak ngirim sinyal ke Mars. Tapi giliran diri sendiri, ditinggal, didiemin, dicuekin. Sakit nggak sih? Sakit dong. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas tentang self-love alias mencintai diri sendiri, tapi dengan gaya kita yang santuy, agak sarkas tapi tetap masuk akal. Duduk manis, siapin camilan, jangan lupa skincarean juga ya. Karena ini bakal jadi sesi healing yang nggak toksik. Pertama-tama, mari kita lurusin dulu, self-love tuh bukan berarti kamu jadi egois. Bukan juga artinya kamu harus upload 37 selfie dalam sehari, terus kasih caption I love me. Padahal dalam hati nangis kejer. Self-love itu bukan pencitraan. Self-love itu juga bukan excuse buat malas-malasan. Terus bilang, aku tuh lagi fokus mencintai diri sendiri sambil rebahan 14 jam per hari nonton anime sampai mimpiin karakter 2D. Nggak gitu, bestie. Self-love itu adalah proses sadar. Kita mulai aware sama kebutuhan fisik, mental, dan emosional kita. Kita mulai bisa bilang enggak ke hal-hal yang nyakitin kita. Termasuk bilang enggak ke orang-orang yang cuma datang pas butuh doang. Ayo ngaku, kamu pasti pernah ada di posisi itu kan? Jadi tempat sampah emosional orang lain, tapi giliran kamu butuh pelukan, peluk aja guling. Karena manusia udah nggak available. Sad. Oke, mari kita bedah. Kenapa penting banget sih self-love itu? Karena kalau kita nggak sayang sama diri sendiri, kita bakal terus nyari validasi dari luar. Dikit-dikit, aku cantik nggak ya? Nunggu jawaban dari orang lain. Aku layak dicintai nggak sih? Nunggu penilaian dari orang yang bahkan nulis aku aja masih typo. Kapan hidupmu mau tenang? Kalau semua standar bahagiamu ditaruh di tangan orang lain. Nah, ini dia tanda-tanda kamu kurang self-love. Dan yes, ini bisa jadi reality check yang agak nyesek. Pertama, kamu sering banget ngebandingin diri sama orang lain. Lihat story orang jalan-jalan ke Bali, kamu langsung mikir, aku ngapain aja sih hidup ini? Kok dia bisa happy terus? Padahal bisa aja itu hasil pinjaman pay later. Hati-hati, jangan bandingin behind the scenes kamu sama highlight orang lain. Itu jebakan Batman. Kedua, kamu susah nerima pujian. Ada orang bilang, kamu pinter ya? Kamu jawabnya, nggak kok, biasa aja. Lah, kenapa ditolak, bestie? Emangnya pujian itu undangan kawinan? Nerima pujian tuh bukan sombong, itu tanda kamu mulai menghargai diri sendiri. Pelan-pelan belajar bilang, makasih ya, gitu doang. Simple, tapi powerful. Ketiga, kamu overthinking. Pas bangun tidur, mikir. Pas mandi mikir, pas chat dibalesnya oke doang, mikir. Semua kejadian kayak ditranslate jadi teori konspirasi. Jangan-jangan aku nyebelin ya? Apa aku annoying? Padahal ya, orang itu lagi sibuk aja. Bukan karena kamu seburuk itu, tenang. Dunia nggak muter cuma buat nyakitin kamu kok. Sekarang, gimana sih cara mulai mencintai diri sendiri? Nih, aku kasih beberapa tips yang bisa kamu lakuin mulai hari ini juga. 1. Stop ngomong jahat ke diri sendiri. Inner monolog kamu tuh harus diaudit. Jangan tiap ada salah dikit langsung bilang, duh aku bodoh banget. Ganti dengan oke, aku salah tapi aku belajar. Jangan jadi musuh buat diri sendiri. Dunia luar udah cukup kejam. Masa kamu juga ikut-ikutan? 2. Treat diri kamu kayak sahabat. Bayangin kamu lagi ngomong ke teman terbaikmu. Kamu bakal nyemangatin dia kan? Nah, kenapa giliran diri sendiri kamu malah ngegas mulu? Latihan kasih empati buat diri sendiri tuh penting banget. Mulai dari hal kecil kayak, nggak apa-apa aku capek, sampai aku bangga udah bisa lewatin hari ini. 3. Mulai bilang, enggak, ini PR besar buat banyak orang. Kita sering takut nolak karena takut dibilang jahat. Tapi kamu tuh bukan Google Form. Nggak harus selalu available. Menolak bukan dosa. Bilang, maaf, aku nggak bisa, itu bentuk self-respect. Dan percayalah, orang yang bener-bener peduli nggak akan cabut cuma gara-gara kamu jaga boundaries. 4. Isi waktu dengan hal yang bikin kamu berkembang. Bisa journaling, baca buku, belajar skill baru, atau bahkan ngelakuin hal random yang bikin kamu seneng kayak masak mie pakai topping aneh. Pokoknya, kasih waktu buat diri kamu sendiri tumbuh, bukan cuma eksis doang. 5. Jangan lupa self-care. Ini bukan cuma skincare atau masker lidah buaya ya, tapi juga tidur cukup, makan teratur, dan nyambungin lagi koneksi kamu ke tubuh dan hati kamu sendiri. Kamu bukan robot, bestie. Kamu nggak harus produktif tiap detik. Kadang diem dan tarik napas, dalam juga termasuk bentuk cinta ke diri sendiri. Dan yang terakhir, sadar bahwa self-love itu perjalanan, bukan tujuan. Kadang kamu ngerasa udah oke, besoknya insecure lagi. It's fine. Namanya juga manusia. Nggak ada yang stabil. Tapi yang penting kamu terus balik lagi ke diri sendiri, terus belajar nerima kekurangan dan ngerayain kelebihan kamu. So, buat kamu yang sekarang lagi ngerasa kurang berarti, kurang cakep, kurang hebat, dengerin aku baik-baik. Kamu cukup, bahkan di hari terburukmu, kamu masih pantas dicintai. Jangan nunggu orang lain buat validasiin itu. Mulai sekarang, kamu sendiri yang harus jadi supporter nomor 1 buat diri kamu. Yuk, mulai hari ini kita belajar bilang, aku berharga. Bukan karena pencapaian, bukan karena likes, tapi karena kamu adalah kamu. Dan itu udah luar biasa.
biasa. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, share ke teman kamu yang sering overthinking atau lupa cara mencintai diri sendiri. Subscribe juga ya, biar aku makin semangat bikin konten self-growth yang relatable dan gak kaku. Kita sama-sama belajar bareng, oke? Oke, bestie. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa senyum, tarik napas, dan peluk diri sendiri. You deserve love. From others, but most importantly, from yourself. Bye-bye. Stay safe and stay kind to your soul.